Yo guys, assalamualaikum. Seperti biasa, kali ini saya akan merekap alur cerita film buat kalian nih. Jadi, film yang akan kita rekap kali ini adalah film yang berjudul E-Boy yang rilis tahun 2017 yang lalu dengan genre thriller sci-fi. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul E-Boy juga dan merupakan karya dari Kevin Brooks. Mengambil latar belakang kehidupan remaja yang tinggal di public apartemen di kota London, Inggris, lengkap dengan problematika yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba serta kehidupan geng di daerah tersebut. Tom yang diperankan Bill Miller merupakan seorang remaja pendiam yang tinggal bersama neneknya. Ibunya tewas karena overdosis, sedangkan ayahnya pergi meninggalkan mereka berdua begitu saja. Tom bukanlah anak populer di lingkungannya. Ia cenderung menjadi korban bullying karena mempunyai sifat introvert dan tak mau berafiliasi dengan geng seperti remaja-remaja lainnya. Lucy, yang diperankan Maisie Williams, merupakan teman sekolah Tom. Ia tertarik dengan Tom dan tak ragu untuk menyapa Tom. Lucy juga tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Tom. Di suatu malam, Tom datang berkunjung ke apartemen Lucy. Saat masuk ke dalam apartemen, ia menemukan saudara lelaki Lucy pingsan saat itu. Dan ternyata di dalam apartemen terdapat sekelompok pencuri bertopeng yang sedang memperkosa Lucy dan merekamnya. Tom memergoki kejadian malam itu, tapi ketika seorang perampok mengeluarkan pistol, Tom lari dan berusaha menghubungi polisi, tetapi ia tidak berhasil karena ia ditembak oleh perampok itu. Tapi untungnya Tom selamat dari insiden penembakan itu. Ia terbangun di rumah sakit. Dan ternyata peluru yang ditembakkan perampok itu juga mengenai telepon genggamnya dan menyebabkan beberapa serpian telepon genggam itu tertanam di kepala si Tom. Dokter sudah berusaha mengeluarkan semua serpian tersebut, tetapi tidak berhasil karena beberapa serpian terlalu berbahaya jika diambil dari kepala si Tom. Peristiwa itu ternyata membuat Tom memiliki kemampuan baru. Ia dapat memvisualisasi sinyal digital, ia dapat mendengar percakapan yang dilakukan di telepon genggam, berinteraksi dengan peralatan elektronik, bahkan meretas sistem perbankan. Keren bukan? Dengan kemampuannya itu, ia berusaha untuk menemukan pelaku pemerkosaan Lucy. Ia juga menemukan fakta bahwa komplotan pelaku berhubungan dengan geng yang ada di apartemennya, serta bandar narkoba yang juga beroperasi di dekat area apartemennya. Ketika sudah diperbolehkan kembali ke rumah, Tom segera mengunjungi Lucy yang pada saat itu terlihat sangat trauma dengan kejadian yang baru ia alami. Dan Lucy juga tahu kalau malam itu Tom datang ke apartemennya. Walau dalam keadaan trauma, Lucy sangat berterima kasih kepada Tom, karena jika Tom tidak datang malam itu, mungkin bisa saja Lucy mati malam itu. Kemampuannya berinteraksi dengan peralatan elektronik membuat Tom tahu kalau pada saat peristiwa perampokan itu, Eugene yang merupakan teman sekelasnya berada di apartemen Lucy. Hal itu dia ketahui dari router wifi yang terkoneksi ke HP Eugene saat itu. Eugene ini merupakan pria yang terkenal nakal di sekolahnya dan ia juga merupakan ketua dari geng yang ia buat. Di sini Tom berniat untuk melakukan aksi balas dendam kepada Eugene dan kelompoknya. Setelah mendapatkan akses ke semua ponsel milik Eugene dan temannya, Tom mulai mengerjai orang-orang itu. Eugene dan kelompoknya mendapati sebuah teroran yang entah datang dari mana. Dan puncaknya, Tom mempertontonkan kelakuan Chase yang merupakan salah satu dari anak buah Eugene saat di monitor sekolah ketika sedang onani. Hal itu tentu membuat semua orang yang berada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang mengira hal itu dilakukan oleh seorang hacker. Sepulang dari kejadian itu, Tom kembali mampir ke apartemen si Lucy. Jadi Tom ini hampir setiap hari mampir ke situ ya guys. Namanya juga temen. Di sini saat mereka bercerita-cerita di kamar, Tom memperlihatkan kemampuannya kepada kita para penonton, yakni mengirimkan pesan hanya dengan menggunakan pikiran kepada si Lucy.
Tapi dia mengirim pesan bukan sebagai Tom, melainkan dia menyamar menjadi seseorang yang bernama E-Boy. Di sini Tom mengajak Lucy pergi berkencan agar stres yang ia alami sedikit berkurang. Lucy yang dari awal sudah tertarik kepada Tom mengiyakan permintaan Tom. Sepulang mereka berkencan, Tom dan Lucy bertemu dengan Eugene dan kelompoknya. Lucy yang masih memiliki ketakutan dengan kejadian yang telah ia alami, ketika bertemu dengan Eugene dan kelompoknya, tentu ia sangat merasa takut dan segera pergi menjauh dari kelompok itu. Hal itu tentu membuat Tom sangat marah. Dari situ Tom berpikir, orang-orang ini kalau nggak dibunuh mungkin nggak akan berhenti melakukan kejahatan. Dan di sini Tom berencana membuat orang-orang itu benar-benar merasa kapok. Setelah diselidiki lebih jauh, Eugene dan kelompoknya itu ternyata juga menjadi bagian dari komplotan pengedar narkoba di area apartemennya si Tom. Dan Tom tentu ingin mengetahui siapa sih orang yang berada di belakang Eugene dan kelompoknya itu. Catatan buat kalian ya guys, Tom ini bisa mengakses peralatan elektronik dengan syarat benda itu harus berada di jangkauan penglihatannya. Hal itu cukup ia lakukan sekali, dan setelah itu baik benda itu berada jauh di belahan dunia lain, Tom tetap mampu mengaksesnya. Untuk memiliki akses ke orang-orang yang berada di belakang Eugene dan kelompoknya, tentu Tom perlu mengetahui siapa dan di mana orang-orang ini berada. Di suatu malam, Eugene dan kelompoknya yang sedang hendak mencuri sebuah mobil mendapatkan teroran dari Tom. Mobil itu Tom kunci dan dibuat berasap. Tentu hal itu membuat siapa saja yang berada di dalamnya merasa panik bukan main. Chase yang merupakan salah satu dari anak buah Eugene, pas saat kejadian itu membocorkan siapa nama orang yang berada di belakang mereka. Jadi Chase ini gabung sama kelompok itu hanya untuk terlihat keren aja ya guys, padahal sebenarnya orangnya sangat penakut. Setelah mendapatkan nama dari orang yang berada di belakang Eugene dan kelompoknya, Tom segera mencari tahu orang itu. Dan di sini Tom tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan siapa orang ini dan di mana lokasinya saat itu. Guts, pria yang menjadi orang di belakang kelompok Eugene ini merupakan seorang agen bandar narkoba. Tapi dia bukanlah bos pusatnya ya guys. Jadi masih ada orang penting yang berada di belakang Guts yang belum diketahui oleh Tom saat itu. Guts yang kala itu tengah bersantai bersama temannya sesama agen, dikejutkan dengan televisi yang ada di depan mereka menampilkan gambar di mana mobil Guts yang berada di luar sedang dikencingi oleh seseorang. Tentu hal itu membuat Guts marah. Dia dan temannya segera mengecek keluar untuk menghajar pelakunya. Setelah mereka keluar, Tom segera masuk ke dalam ruangan markas Guts berada dan menghancurkan semua yang ada di sana. Tom juga menemukan narkoba jenis sabu yang tersusun rapi di sebuah speaker di ruangan itu. Kebenciannya terhadap Eugene dan kelompoknya tentu saja membuat Tom ingin orang-orang itu menghilang dari kehidupannya. Di sini Tom berencana menjebloskan Eugene dan kelompoknya ke penjara menggunakan sabu yang ia temukan. Sabu itu ia bagi menjadi beberapa bagian kecil dan disebar ke setiap rumah Eugene dan kelompoknya. Tentu hal itu ia lakukan saat Eugene dan kelompoknya tidak sedang berada di rumah. Ketika selesai menyebar sabu itu ke titik-titik yang sudah ditentukan, Tom segera menelpon polisi. Skenario dibuat Tom seolah-olah Eugene dan kelompoknya ini merupakan pengguna barang haram itu. Penangkapan itu tentu juga sudah diset Tom ketika Eugene dan kelompoknya tengah berada di rumah. Eugene dan kelompoknya pun ditangkap oleh polisi satu persatu. Hanya Chase yang tak ditangkap di sini. Jika kalian ingat, hal ini dilakukan karena pada saat di dalam mobil, dialah yang memberitahu siapa orang yang menyuruh mereka merampok di apartemen si Lucy. Dengan begitu, Tom membiarkan Chase tetap selamat. Tidak hanya menjebloskan Eugene dan kelompoknya ke penjara ya guys, Tom juga menguras semua saldo yang berada di rekening si Guts. Karena hal itu, Guts mengumpulkan anak buahnya yang tersisa. Guts meminta kepada orang-orang ini untuk melakukan perampokan karena ia tak lagi memiliki uang. Setelah membubarkan kelompok itu, Guts memanggil Cass. Di sini Guts curiga kepada Cass karena Eugene dan temannya yang lain sudah masuk ke penjara, sedangkan dia tidak. Di situ Guts memberikan ancaman kepada Cass. Jika ternyata dia yang membocorkan semua itu, tentu dia akan dibunuh.
Sepulang sekolah, Tom dikejutkan dengan apartemennya yang sudah berantakan. Dia melihat neneknya sedang diwawancarai oleh polisi mengenai kejadian yang telah terjadi. Ya, tentu saja hal itu merupakan perbuatan anak buah Guts yang tersisa. Tom segera mencari tahu tentang hal itu. Ia mendengarkan percakapan antara Guts dan orang yang berada di belakang Guts selama ini. Dari percakapan itu, Tom tahu kalau akan ada terjadi transaksi narkoba besar-besaran di suatu tempat. Memang sejak mempunyai kemampuan itu, terlebih ketika berniat untuk membalaskan dendam, Tom ini setiap malam hampir selalu keluar dan kadang tidak pulang ke rumah. Tentu hal ini membuat nenek Tom sangat khawatir. Tapi ketika ditanya kemana Tom pergi, Tom malah membantah dan mengatakan kalau dirinya sudah besar dan tak seharusnya si nenek mengatur-atur hidupnya lagi. Nenek Tom hanya tak ingin cucu semata wayangnya itu harus seperti ibunya yang mati karena overdosis setelah memakai obat-obatan terlarang. Jadi nenek Tom meminta bantuan kepada Danny yang merupakan teman baik Tom untuk memantau-mantai kemana Tom ini sebenarnya pergi dan apa saja yang ia lakukan selama ini. Singkat cerita, Tom berhasil melacak lokasi transaksi narkoba itu melalui bantuan satelit. Tanpa butuh waktu lama, dia langsung menemukan tumpukan narkoba jenis sabu yang sangat banyak di lokasi itu. Ia pun segera membakar semua sabu itu. Tapi ternyata Tom sedang diawasi oleh Guts dan kelompoknya. Tom dipergoki ketika tengah membakar barang-barang haram itu. Tom dipukuli habis-habisan oleh Guts dan kelompoknya. Namun, Tom dengan kemampuannya segera mengeluarkan semacam gelombang suara yang jika didengar oleh telinga manusia akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan itu, Tom berhasil kabur dari Guts walau dalam keadaan babak belur. Setelah kejadian itu, ketika dia sedang berada di sekolah, Tom terkejut melihat Cass mati gantung diri. Usut punya usut ya guys, Cass ini memilih bunuh diri karena ancaman dari bosnya serta teror yang dilakukan oleh hacker yang bernama E-Boy. Dan jelas di sini kalau E-Boy itu merupakan Tom sendiri. Dari kejadian itu, semua orang di dunia maya menganggap bahwa hal itu merupakan kesalahan E-Boy yang merupakan Tom. Di sini Tom sempat frustasi dan mengunjungi dokter untuk meminta mengeluarkan serpian handphone yang tersisa di dalam kepalanya. Tapi dokter itu mengatakan hal itu tidak bisa ia lakukan karena jika serpian itu dia keluarkan, hal fatal bisa saja terjadi kepada si Tom, misalnya lumpuh atau bahkan mati. Sepulang dari dokter, Tom mendapati rumahnya telah dikunjungi oleh Guts dan bosnya yakni Elman. Dan siapa sangka ya guys, di saat semua orang tak ada yang percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tom, Elman sebaliknya malah percaya dengan hal itu. Di sini Elman mencoba untuk mengajak Tom untuk bergabung dengan kelompoknya. Tentu hal itu ditolak oleh Tom. Elman ini ternyata sudah memata-matai Tom sejak akan membakar sabu-sabu yang ada di kontainer. Elman pun di sini meminta Tom untuk memasukkan uang ke dalam rekeningnya, karena Elman sudah banyak mengeluarkan uang untuk membebaskan anak buahnya yang masuk ke dalam penjara, termasuk Eugene dan kelompoknya. Awalnya Tom tidak mau melakukan hal itu, tapi ternyata Elman sudah terlebih dahulu menyandra Lucy agar Tom tidak bisa macam-macam dengannya. Dengan kemampuannya, Tom segera memasukkan sejumlah uang ke dalam rekening Elman hanya menggunakan pikirannya. Setelah memasukkan uang ke dalam rekening Elman, Tom pun diajak ke tempat Lucy disandra. Tapi ternyata di sana Lucy berhasil mengambil sebuah pistol dari Eugene yang menyandranya dan mengancam balik akan membunuh jika Eugene dan temannya macam-macam dengan Lucy. Ketika Lucy akan pergi kabur dari orang-orang itu, dia bertemu dengan Elman yang sedang membawa Tom. Singkat cerita, Lucy yang tengah lengah dipukul dari belakang oleh Eugene dan pistol yang dipegang oleh Lucy pun kembali diambil oleh Eugene. Tapi dalam situasi yang terlihat sulit sekalipun, Tom malah mengancam Elman dan semua orang yang berada di sana. Di situ Tom memberikan pilihan kepada Elman dan kelompoknya. Jika Tom memberinya satu kesempatan untuk kabur saat itu, akankah dia pergi atau malah memilih mati di situ dengan kelompoknya? Ancaman itu tentu tak digubris oleh Elman. Tom dengan kemampuannya segera meledakkan ponsel yang dipegang oleh Elman serta semua ponsel yang dipegang oleh anak buah Elman. Elman yang ketika itu hanya memegang ponselnya, ledakan itu tentu tak terlalu fatal terhadapnya. Berbeda dengan Guts dan yang lainnya, yang menyimpan ponselnya di bagian saku celana atau jas. Ledakan dari ponsel itu membuat luka yang cukup fatal.
Elemen yang kabur ketika ledakan itu terjadi langsung dikejar oleh Tom. Di sini terjadi perkelahian antara keduanya, dan pada akhirnya Elman harus tewas karena Tom mengeluarkan semacam gelombang kejut yang sangat besar sehingga membuat Elman tewas, dan Tom pun ikut pingsan dalam kejadian itu. Di akhir film, Tom terlihat sedang berada di rumah sakit. Kemampuan yang ia punya sebelumnya tak lagi bisa ia gunakan. Sekarang, Tom kembali menjadi manusia normal, dan dia bersama Lucy terlihat sangat bahagia di akhir film. Ada beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Dari sisi Tom, kita dapat melihat bahwa kehidupan manusia sekarang ya guys sangat bergantung kepada alat-alat seperti ini, di mana peralatan pintar ini membuat sebagian penggunanya menjadi tak waras saat menggunakannya. Sementara di sisi Elman, kita dapat melihat bahwa manusia itu tak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Ketika ia mencapai target tertentu, manusia akan terus bernafsu untuk mendapatkan hal yang lebih besar dari apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Mungkin sekian aja dulu rekapan film kali ini ya guys. Semoga kalian suka. Maaf jika banyak salah dalam penyampaian saya. Dan sampai jumpa di video rekap alur cerita film berikutnya. Yo!